Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktik mengukur kecocokan model dengan menggunakan Excel. Di slide ini saya menampilkan beberapa ukuran kecocokan model. Saya ambilkan dari buku Applied Statistics for Business and Economics by David Duani. Jadi sebelum melanjutkan menonton video ini, ada baiknya kalian baca dulu buku tersebut, ya, dan dibaca deskripsi dari masing-masing ukuran kecocokan model ini dan juga kelebihan dan kekurangannya. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya, kita akan pindah ke Excel. Pada praktik kali ini kita masih menggunakan data HISG yang sebelumnya kita gunakan untuk praktik trend forecasting. Nah, formula yang ditampilkan di slide PowerPoint tadi saya copy paste ke sini ya, supaya saya lebih mudah menjelaskannya dalam satu layar. Nah, yang dimaksud dengan kecocokan model di sini adalah seberapa cocok atau seberapa fit model dengan data. Ya. Nah, saya gambarkan lagi grafiknya. Nah, ini grafik ini menggambarkan datanya. Nah, sedangkan garis putus-putus ini menggambarkan modelnya. Ya. Jadi semakin dekat, ya, garis yang digambarkan oleh model ini dengan data sebenarnya, maka model ini semakin fit atau semakin cocok. Kalau di Excel ini sudah diberikan perhitungan, salah satu perhitungan kecocokan model, ya, yaitu ini R square. Ya, ini kita bisa tampilkan di sini. Nah, ini perhitungan R square, ya. Tapi untuk yang lain, ya, ini belum diberikan pilihannya, ya, di sini. Di sini hanya R square saja, ya. Jadi semakin tinggi R square ini semakin cocok, ya, semakin dekat antara garis yang digambarkan dari model, ya, atau dari persamaannya dengan sebaran data sebenarnya. Jadi kita sebaiknya memilih eh, model yang R square-nya paling besar. Formula ini pada prinsipnya bisa digunakan dengan cara yang sama untuk tren model yang lain, ya, baik eksponensial, logaritmik, polinomial, dan power. Tapi kali ini saya berikan contohnya pada model yang ini, ya. Nah, mungkin ini saya geser dulu supaya terlihat formulanya. Ini keyboardnya agak dulu supaya lebih kelihatan. Nah, kalau diperhatikan, semua formula ini memuat Y dan Y topi. Y itu adalah Y yang sebenarnya, ya, dari data sebenarnya. Ya, jadi dalam hal ini adalah Y. Sedangkan Y topi ini adalah Y dari hasil prediksi. Bagaimana menghitung Y topi ini sudah sempat kita bahas di video sebelumnya, ya. Eh, Tentang trend forecasting itu ada, ya. Jadi Y, jadi untuk keperluan ini saya hitung lagi Y topinya. Nah, ini simbol topi.
Ya. Oh ya, di sini ada subscript T, ya. T ini adalah waktu. Ya. Nah, jadi di sini saya tambahkan lagi satu kolom untuk menunjukkan T-nya, dari T1 sampai T ke N. Ya, dalam hal ini N-nya adalah 33. Ya, jadi ini perhitungan Y topinya sesuai dengan formula di sini ya. Oh iya, persamaannya belum kita tampilkan ya. Kita tampilkan dulu persamaannya. Hapus dulu. Nah, ini kita sudah tampilkan persamaannya. Ini saya tutup lagi. Ya, jadi kita bisa menghitung Y topi berdasarkan model ini sama dengan 232,48 dikali X. X-nya namanya adalah T, dikurangi 1324,4. Bentar, biar rumus ini kita ketik ke bawah. Ya, jadi kita sudah menghitung Y topi dari periode waktu T1 sampai dengan T33. Oke, mungkin ini saya geser dulu karena saya akan menambahkan kolom. Ya, jadi kalau diperhatikan semua formula ini memuat YT dikurangi YT topi. Ya, jadi kita kurangi Y dikurangi Y topi. Dengan ini Y dikurangi Y topi. Ini kita copy ke bawah untuk rumus ini. Ya, jadi kolom ini, kolom Y dikurangi Y topi ini merepresentasikan kesalahan forecasting. Ya, jadi perbedaan antara Y atau data sebenarnya dengan Y hasil forecasting ini merepresentasikan kesalahan forecasting. Jadi model yang baik adalah eh, model yang kesalahan forecastingnya ini rendah. Kesalahan forecasting itu disebut juga forecasting error. Nah, kalau kita perhatikan dari ukuran-ukuran kecocokan model di sini, forecasting errornya ini ada yang diabsolutkan dan ada juga yang dikuadratkan seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau eh, forecasting error ini langsung kita rata-ratakan, nanti akan jadi kecil. Karena di sini ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini kalau langsung kita jumlahkan, ini saling mengurangi ya, meniadakan. Ada yang besar, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, eh, kita bisa absolutkan seperti ini, atau kita juga bisa mengkuadratkan. Oke, kita buatkan kolomnya di sini ya, untuk yang
Pertama saya mau hitung dulu kuadrat dari forecasting error ini. Kuad- Kuadrat. Oke. Jadi ya tinggal ini kita kuadratkan atau kita pangkatkan dulu. Jadi kolom ini adalah kuadrat dari error. Kemudian untuk absolute error saya hitung di kolom sebelahnya ya. Pakai formula absolute A- iya, ABS, return the absolute value of a number. Nah, ini di copy ke bawah. Oke, jadi kita sudah menghitung absolute dari errornya. Ya, jadi di baris paling bawah ini kita bisa jumlahkan ya. Ini saya kasih eh, border dulu. Oke, ini. Ya, ini jumlah pakai formula sum ya. Nah, ini sama juga. Nah, ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menghitung jumlah dari selisih kuadrat ini pakai formula ini ya. Sum sum X M Y 2 ya. Ini sum X minus Y kuadrat. Ya, jadi kita tinggal pilih eh, X-nya atau yang di sebelah kiri ya. Itu adalah yang ini. Y-nya. Kemudian titik koma array yang di sebelah kanan tanda kurang ya. Itu yang ini. Kurung tutup. Ya, sama ya. Jadi pakai formula ini lebih singkat. Ya, kita tidak perlu menghitung kolom ini dan kolom ini. Ya. Tapi tadi saya pakai cara panjang supaya menunjukkan prosesnya. Sekarang kita kembali ke beberapa ukuran kecocokan model yang ini. Ya. Nah, untuk R square ini karena sudah dihitungkan oleh Excel di sini, jadi kita tidak perlu hitung lagi secara manual ya. Nah, sebenarnya ada beberapa variasi dari rumus untuk menghitung R square ini. Tapi mungkin itu kita bahas lain kali ya. Nah, yang perlu kita pahami dari rumus ini bahwa di sini kita menghitung R square eh, dari 1 atau 100% dikurangi dengan persentase dari jumlah error kuadrat. Di mana di sini ini jumlah error kuadrat ini kita hitung sebagai proporsi dari jumlah kuadrat total, jumlah variasi total. Jadi kalau kita mau menghitung manual, kita perlu menghitung ini dulu, Y bar. Y bar ini adalah rata-rata Y. Ya. Di Y bar ini kita perlu rata-ratakan dulu kalau kita mau menghitung secara manual. Ya. Jadi kalau kita hitung secara manual, kita perlu buat lagi satu kolom di sini. Jadi setiap Y kita kurangi dengan rata-rata Y.
Nah, tadi kita juga sudah sempat lihat ya R square untuk model-model yang lain. Ya, jadi kita bisa dari secara visual kita bisa lihat kalau garis trennya sudah mendekati datanya, maka R square-nya ini akan semakin besar. Jadi semakin tinggi R square, modelnya semakin fit. Nah, kalau ukuran kecocokan model yang lain ini fokusnya pada errornya. Ya. Jadi kalau R square itu semakin tinggi semakin bagus, sedangkan kalau yang lain, MAPE, MAT, MSD, dan SE ini semakin kecil semakin bagus. Sekarang kita bahas mungkin yang ini dulu ya, MAD atau Mean Absolute Deviation. Mungkin di buku lain ada juga yang menyebut ini Mean Absolute Error. Ini nampaknya David Doane menggunakan istilah deviation ya juga selain menggunakan istilah error ya untuk mendeskripsikan Y dikurangi Y topi ini. Ya, jadi pada dasarnya ini kita merata-ratakan eh, Y dikurangi Y topi ini atau error ini atau deviation ini. Ya, jadi kita tinggal karena tadi kita sudah ini jumlahkan ya kita sudah menghitung ini ya jumlah dari absolute deviation ini atau absolute error ini kita sekarang tinggal bagi dengan n ya. Jadi ya mungkin ini supaya kita tetap bisa melihat judul kolomnya ini saya eh, tulis saja ya atasnya. Oke. Jadi mungkin di sini saya tulis ya di sini keterangannya MAD ya, mean absolute deviation ya rata-rata deviasi absolut. Ya, ini sama dengan ini pada sel ini kita sudah jumlahkan ya eh, absolute deviation-nya. Sekarang kita tinggal bagi dengan tiga tiga ya, tiga tiga atau kita bisa juga pilih ini. Ya, kita punya tiga tiga n. Jadi untuk eh, data ini ya, hasil tahu hasil forecasting dengan trend linear ini kita dapatkan mean absolute deviation-nya ini adalah 679,809. Kemudian selanjutnya kita hitung ini ya, mean absolute eh, persentase error. Ya di sini kembali lagi David Doane ini menggunakan istilah error ya. Ini hampir mirip dengan mid absolute deviation yang ini. Hanya saja ini dihitung persentasenya dulu. Ya. Jadi eh, dihitung dulu proporsinya. Ya kita bagi, ini dibagi dengan Y. Ya. Jadi saya perlu tambah satu kolom lagi di sini. Ini mungkin digeser dulu. Kita tambah dulu satu kolom. Kita bisa copy. Ini dibagi dengan Y. Ini ya. Ini Y kurang Y topi. Nilai absolut Y dikurangi Y topi dibagi dengan Y. Jadi tadi sudah dapat nilai relatifnya. Kemudian ini kita hitung untuk seluruh T dari 1 sampai 33. Kemudian kita jumlahkan. Ya, mungkin di sini saya berikan ini ya, simbol ya.
jumlah ya. Jadi di sini kita menghitung jumlah ya dari baris-baris di atasnya. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung min absolute persentase errornya. Dan saya tempatkan di sini ya. Jadi saya tulis dulu keterangannya. Min absolute persentase error. Ini sama dengan ya ini ya, eh, dibagi dengan jumlah n-nya. Nah, di sini kita eh, tidak perlu kalikan 100 lagi ya, karena ini kita bisa langsung menyatakan dalam persen. Jadi kita ini persen. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung ukuran kecocokan model yang lain. Mungkin ini saya geser ke bawah aja agar rumus-rumus ini ya, tidak banyak men-scroll. Ya. Nah, ini yang sudah kita hitung mid absolute deviation dan eh, min absolute persentase error. Kita lanjut menghitung yang ini, mean square deviation atau rata-rata deviasi kuadrat. Nah, di buku lain ada juga yang menyebut ini mean square error. Saya di sini ya, tulis dulu MSD, mean square deviation, sama dengan ini adalah jumlah deviasi kuadrat, itu yang ini ya, jumlah deviasi kuadrat dibagi atau dikalikan dengan super n atau dibagi dengan n. Ini adalah 33. Ya. Kemudian kita sudah menghitung ya mean square deviation. Yang terakhir adalah standar error ya, SE. Ya. Standar error SE. Nah, ini sama dengan akar ya. Nah, akar sini pakai formula square SQRT, square root, dari jumlah deviasi kuadrat ini dibagi n kurang 2. Tadi n-nya adalah 33, 33 dikurangi 2 adalah 31. Ya, kita sudah mendapatkan semua ukuran dari kecocokan model ya. R square, ya. Kemudian min absolute persentase error, min absolute deviation, min square deviation, dan standar error. Untuk MAD, MAPE, dan MSD ini sesuai dengan namanya min ya. Min absolute deviation, min absolute persentase error, dan min square error. Ya, min itu kan artinya rata-rata, kita juga bisa hitung pakai formula rata-rata ya. Yaitu sama dengan F, ya, ya, sama ya hasil perhitungannya. Yang ini adalah mean square error, mean square deviation ya. Nah, yang ini adalah mean absolute deviation, dan yang ini adalah mean absolute
persentase error, gitu. Jadi kalau kita pakai kita menghitung dengan formula F-break ini, kita tidak perlu menghitung dulu jumlahnya. Ya, demikian praktik menghitung ukuran-ukuran cocokan model.